Oke everybody kembali lagi di YouTube channel Reader Bike dan kali ini kita akan melakukan pengujian dari PCX 160. Ya, pengujiannya seperti apa? Kita lihat videonya. Satu, dua, tiga. Dari pengujian 0 sampai 100 itu kita memerlukan waktu. Tadi sudah ada di timer. Kapan timer itu berhenti di detik keberapa. Nah, sebelum kita bahas semuanya, perlu teman-teman ketahui untuk motor ini kita menggunakan motor baru dengan kilometernya kurang dari 50 kilometer dan kemudian untuk bahan bakarnya kita menggunakan Pertalite. Nah, dan kemudian yang paling oke nih, kita melakukan pengetesan ini dengan cara berboncengan dengan berat saya 78, Saya masuk ke 73 lebih. 73 lebih dari 150 kilogram ya, 150-an lebih. Nah, dan kemudian untuk kondisi jalan di perkotaan yang teksturnya masih sedikit bumpy, agak bergelombang, dan kemudian untuk suhu normal di Semarang waktu pagi hari jam 4 pagi untuk pengambilan video ini ya. Dan kemudian nanti kita akan membahas ini dan masuk kita bahas. Ya, kita bahas dulu ya. Jadi biar teman-teman tahu persis dulu ya bagaimana kita untuk ngetesnya. Jadi ini sedikit cerita dulu biar Oke. teman-teman tahu. Jadi sebenarnya kita mau ngambil tesnya ini malam hari ya. Tapi selalu pada saat Hujan. kita ada kesempatan bersama PCA Kang Baru ini selalu kondisinya hujan. Sebenarnya ada sih video kita udah pernah ngambil, cuman tidak sempurna ya, lensanya kena air hujan jadinya blur gitu ya. Jadi kita ya nanti kasihan lah netizen ngelihatnya atau warga YouTube juga ngelihatnya nggak enak gitu ya. Kemudian akhirnya kita bela-belain bangun di waktu yang harusnya lelap tidur gitu ya, di sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi ini emang bener-bener kita pengen ngetes bener karena situasinya memang kita buat pengennya di perkotaan ya. Karena biar mendekati aslinya Aslinya. seperti itu. Jadi kita pakai kondisi aspal perkotaan tadi udah dijelaskan sama Mas Fian. Dan yang perlu diketahui lagi kita boncengan loh ya. Boncengan Mas Fian ini tidak menggunakan kamera yang proper walaupun hasilnya proper gitu ya. Jadi pakai kamera HP gitu ya. Terus dibantu dipegangin pakai Tripod. monopod ya, Iya, pakai monopod. monopod. Jadi kita bener-bener berdua boncengan gitu ya. Saya di depan, Mas Fian yang bagian megangin kamera gitu ya. Dan ya otomatis kita udah pakai perlengkapan berkendara komplit ya, pakai sepatu semua, pakai jaket, pakai sarung tangan, teman-teman juga bisa ngecek gitu ya. Bahkan di putaran gasnya kalau teman-teman perhatiin itu sudah ada 3 tanda. Nah, itu nanti teman-teman bisa perhatiin itu udah langsung gaspol gitu ya. Gaspol. Gaspol. Dan kebetulan saya pakai helm modular dan sampai nggak sempat nutup gitu ya karena kita benar-benar fokus bagaimana secepat-cepatnya sampai kecepatan 100. Oh ya, terima kasih sekali buat Honda yang sudah berkenan meminjamkan kepada kita gitu ya. Kita tim peminjam ya. Dan juga teman-teman dari mekanik udah mempersiapkan juga motornya dalam kondisi standar. Jadi semuanya standar ya, semuanya benar-benar standar. Bahkan bahan bakarnya juga banyak dipakai oleh teman-teman juga pakainya Pertalite. Nah, apakah hasilnya istimewa? Menurut saya bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Pertama kita bahas dulu. 0 sampai 100 itu udah jadi patokan orang ngetes performa mesin. Dan kita ngetesnya
kondisi yang mungkin dialami oleh semua orang, boncengan, kadang-kadang butuh kenceng juga kecepatannya dan seberapa cepat. Nah, yang perlu diperhatiin adalah kita bobotnya 151 lebih lah ya. Kita nggak, itu bobot ukuran belum termasuk helm loh. Ya, belum termasuk helm, belum bawa monopod, belum bawa kamera yang hambatannya juga di hambatan anginnya Iya, lebih menambah gede. hambatan angin. Dan kita cobanya nggak sambil model Superman gitu. Merunduk itu bener-bener tegak gitu ya. Dan bisa, ini the bestnya memang 36,8 ya tadi ya. 36,8. 38,6 ya, memang ini tidak akurasinya, memang tidak seakurasi kalau kita pakai peralatan yang proper banget ya, pakai Race Logic dan lain sebagainya. Ya siapa tahu habis ini ada yang mau endorse ya, kita persilakan. Jadi ya pengujiannya masih sebatas yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah ini seekor PCX 160 standar. Standar Ya, Black. standar dar gitu ya, standar dar gitu ya. Dan kondisinya bisa dibilang tidak ada part atau bagian dari pabrikan yang racing-racingan. Bener ya, karena apa? Biasanya kalau mesin yang kenceng itu dilengkapi dengan fitur yang kenceng. Let's say sebut aja VTEC VTEC. misalnya. Ini nggak ada. Dia untuk yang mesin baru ini yang berubah adalah karakternya dari overstroke menjadi overbore. Terus kemudian kompresinya tinggi banget. Tapi kita minumin Pertalite itu masih bisa ngasih Sedih performa yang bagus juga. Saya bilang bagus karena bisa dibilang untuk seekor Matic loh, ini Matic ya, perlu diketahui ini Matic. Jadi CVT-nya itu yang berpengaruh banget gitu ya, berpengaruh itu bisa menghasilkan waktu 36,8 jarak di bawah 900 meter berdua, dan orangnya tinggi-tinggi, saya tingginya 170, Mas Ian berapa? 78. Oh, tinggi badan. Tinggi badan 171. Belum naik lagi ya? Belum naik lagi. Kalau itu kayaknya udah mentok ya. Jadi itu cukup tinggi ya rata-rata orang Indonesia ya. Jadi bagus sih menurut saya, itu opini saya ya, itu bagus. Jadi kondisi seperti itu ya silakan teman-teman bisa berkomen ya. Mungkin ada yang setara dengan CC-nya bisa lebih cepat, tapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah Honda itu selalu nabrak pakem. Maksudnya pakemnya biasanya kalau CC-nya naik, tambah boros, memang tenaga gede. Tapi Honda bikin CC-nya naik, iritnya sama, tenaganya lebih besar. Dan performanya juga bagus, bisa dibilang bagus loh. Dengan kondisi seperti itu. Nanti teman-teman bisa ngecek ya di akhir video, itu average mileage-nya atau rata-rata pemakaian bahan bakarnya itu masih di atas 50 loh. Dibanding sama Matic yang zaman dulu dipopulerkan oleh sebelah, jauh lebih irit. Maksudnya artinya gini, ini irit banget sih. Udah irit, tenaganya oke, lah kurang apa lagi gitu ya. Maksudnya bagus sih, ini mesinnya canggih sih. Jadi itu sih opini dari saya, Mas Fian. Oke, jadi kita ini kan video yang pertama ya. Kita sudah melakukan pengecekan itu beberapa kali, tapi kita akan tampilkan kepada teman-teman semuanya 2 video. Yang tadi yang pertama sudah kita tampilkan dan yang sekarang adalah yang kedua. Ready. 1, 2, 3. Oke, 38,4 itulah waktu yang diperlukan untuk mencapai kecepatan 100 dengan jarak kurang dari 900 meter gitu ya. Nah, ini
di pengujian di video yang kedua ini Mas Oko, dia lebih lama daripada pengujian yang pertama. Jadi ini video yang the worst ya, maksudnya catatan tempuh yang paling jelek. Yang paling Beberapa jelek. kali kita Beberapa coba, kali ya kita coba ya. kalau boleh jujur kita ada 7 kali pengujian. 7 kali ya. Dan yang terjeleknya ya kita tampilkan ini karena daripada kita muter 7-7-nya boseni gitu ya. Yaudah kita ambil yang terbaik aja 36,8, yang the worst-nya yang paling terburuknya 38,4. 8,4. Nah, Yes. detik ya. Jadi bisa dibilang ya, pertama kalau kita ngelihat sekali lagi kita nggak bisa mastiin kondisi angin yang ada di sekitar Ya. kita itu sama terus. Yang kedua kita memang nyoba lintasan atau jalurnya beda-beda karena kan cukup lebar tuh, Heeh. cukup lebar jalan rayanya. Kita nyobanya juga beda-beda gitu ya. Terus juga kita juga mencoba berbeda-beda gaya untuk mencapainya, maksudnya gaya ininya ya, apa namanya, gaya ngegasnya ya. Dan saya yakin di luar sana teman-teman mungkin lebih jago lagi gitu ya, ada yang cara ngegasnya gitu ya, nggak tahu ngegasnya seperti apa, itu memang kembali lagi cara dari masing-masing orang ya. Tapi kembali lagi karena ini mesinnya CVT, jadi baik lagi kita memang ada rasio yang memang berdasarkan roller. Nah, jadi roller ini juga sangat pengaruh sih bagaimana memperlakukan roller itu supaya dia cepat bisa merubah rasionya. Nah, ini yang menarik nanti kita bahas di video berikutnya ya. Nah, kita simpan dulu nanti biar teman-teman bisa nonton ya. Apa yang kita temukan di video kedua. Balik lagi ke video yang video pertama itu the best-nya dan ini yang paling buruknya. Oke, nah secara keseluruhan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan kepada teman-teman untuk pengujian VCX 160 ini Mas. Kalau secara resume ya, Hmm. jadi balik lagi, yang perlu digarisbawahi kita nyobanya memang secara sederhana di tempat perkotaan, memang ini area bermainnya PCX ya di perkotaan, dan menggunakan aspal yang mungkin sama di tempat teman-teman juga aspalnya aspal perkotaan juga, yang mungkin sekali waktu ada yang ditambal dan tambalannya juga ada yang rata ada yang enggak gitu ya. Dan juga situasinya waktu itu malam habis hujan ya, jadi ada yang sedikit masih basah-basah gitu kan. Terus juga kondisi angin berbeda dan kita nyobanya juga boncengan gitu ya, boncengan. Mas Fian tingginya berapa? 171. Nah, saya 170-an lah ya. Ya, rata-rata tinggi orang Indonesia beratnya 151 lebih, matic dan nggak pakai tiduran dan bensinnya Pertalite dan juga cara ngegasnya juga seadanya gitu kan dengan waktu 36,8 ya. 8. Itu menurut saya bagus. Udah bagus. Kenapa bisa dibilang bagus? Mesinnya standar gitu ya. Standar. Fiturnya tuh nggak ada fitur racing-racingan gitu ya. Maksudnya fitur racing-racingan tuh fitur kenceng macam kalau Honda punya tuh kayak yang setahu saya adalah VTEC. Dia nggak make, cuman pakai 4 klep aja gitu ya. Terus kemudian ESP Plus, kan pakai ESP Plus lah. Plusnya cuman apa? Plusnya hanya mengurangi gesekan aja. Udah, habis itu nggak ada lagi. Dan itu sudah bisa memberikan performa 100 di bawah 900 meter dengan waktu 36,8 udah bagus. Dengan mesin yang irit pula, udah kurang apa lagi coba. Ya menurut saya bagus sih, udah itu aja resumenya bagus, oke. Oke teman-teman, itulah pengujian dari PCX 160 ya dengan jarak tadi sudah dijelaskan kurang dari 900 meter sampai kecepatan mencapai 100 km per jam. Jawabannya adalah 36,8, itu paling cepat. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Tolong tinggalkan jejak baik like, share, komen juga di channel YouTube kita. Dan sampai jumpa di review berikutnya. Keep safety and don't forget to pray. See you next time. Bye-bye.